Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Irfansyah Utama dari kelas tip D Malam. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul rental mobil. Sebelum memasuki demo aplikasi rental mobil, saya akan menunjukkan sistem pembuatannya. Di sini ada beberapa folder yang digunakan untuk pembuatan aplikasi rental mobil, yaitu API, database, dokumentasi, mobile, Android, rental API, aplikasi web admin. Dari ke-6 folder ini, kita tidak akan membahas semuanya, melainkan hanya 3 folder saja, yaitu API, rental aplikasi, dan web admin. Oke, pertama saya akan menampilkan folder web admin terlebih dahulu. Jadi untuk pembuatan aplikasi rental mobil ini menggunakan framework CodeEngineer. CodeEngineer itu adalah salah satu framework PHP, di mana ketika kita mengekstrak file CodeEngineer-nya, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa folder bawaan dari framework tersebut, yaitu ada folder application, change, config, controller, core, helper, hooks, language, libraries, log, model, third party, view, dan lain-lain. Namun dari semua folder, hanya beberapa folder saja yang perlu dibahas, nggak harus semua. Adapun folder yang bakal dibahas adalah folder config, controller, model, dan view. Saya akan membahas ke-4 folder ini saja. Baiklah, pertama kita masuk ke dalam folder config. Folder config adalah folder yang digunakan untuk meletakkan file konfigurasi. Pada folder ini terdapat beberapa file PHP. Namun untuk fungsi standar kita hanya perlu fokus ke beberapa file, yaitu autoload, config, database, dan toad. Pertama, kita masuk ke file autoload. Jadi, file ini digunakan untuk mengatur fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Fungsi yang dimaksud adalah package, library, drivers, helper, files, custom config file, language file, models. Itu punya kantor. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam folder config. Jadi untuk file config ini terdapat beberapa konfigurasi yang perlu diperhatikan, yaitu konfigurasi URL, index, dan encryption. Next, kita masuk ke dalam file database. Jadi file ini digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan database. Adapun konfigurasi yang perlu kita perhatikan adalah hostname, username, password, dan database. Selanjutnya kita masuk ke file root. Jadi root itu adalah salah satu cara untuk mengatur jalur atau root yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman. Berikut ini adalah bawaan CodeEngineer. Oke, sekarang kita masuk ke folder controller. Jadi controller digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Dalam arti kata lain, file controller ini sangat berperan dalam pembuatan website berbasis MVC. Tanpa controller view-out atau model tidak akan berjalan dengan semestinya. Oke, selanjutnya
kita masuk ke folder model. Jadi semua isi file yang ada di dalam folder model ini digunakan untuk mengelola data ke database dengan bentuk controller. Selanjutnya folder view. Folder ini adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung program yang berisikan desain antarmuka. Sampai di sini penjelasan untuk file rental mobile. Selanjutnya kita masuk ke folder API. Oke, kita masuk ke bagian API. Jadi API ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu sama yang lain. API ini lah yang menghubungkan antara web dan mobile di aplikasi rental mobile ini. Di dalam file API ini sama seperti dengan yang ada di file web admin yang tadi. Sama-sama menggunakan kode engineer sebagai frameworknya. Jadi di dalam file API ini tidak terlalu banyak penjelasan karena isi dan strukturnya sama dengan yang ada di file web admin tadi. Kita langsung masuk ke bagian Android saja. Oke, jadi inilah tampilan daripada source kode yang ada di dalam rental aplikasi tadi, atau bagian untuk Androidnya. Di bagian ini tidak terlalu banyak pekerjaan untuk di definisi backhandnya, karena definisi backnya sudah ada di bagian web tadi. Jadi di Android ini kita hanya perlu memanggil API yang dibuat di file API tadi. Jadi disinilah fungsi utama API tadi, yang berfungsi sebagai penghubung antar web dan Android yang tadi. Dan di sini kita mencoba untuk melihat bagian activity admin. Kita lihat di bagian tidak terlalu banyak coding, melainkan hanya memanggil file atau nama tabel yang ada di database. Dan untuk bagian penghubung, kita bisa lihat di bagian API. Disinilah penghubung antara website dan Android kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian lain demo aplikasi. Jadi ini adalah tampilan awal web untuk aplikasi rental mobil ini. Kita coba untuk login. Jadi ini adalah tampilan database di aplikasi rental mobil ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian Android. Ini adalah tampilan Android untuk aplikasi rental mobil. Kita coba untuk melakukan pemesanan rental mobil. Oke, kita sudah selesai. Sampai di sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pemain?